Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurjana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada penelitian kali ini saya mengambil judul pengaruh earning per share dan dividen per share terhadap harga saham. Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Selanjutnya ada latar belakang dari judul yang saya ambil. Terdapat fenomena. Fenomena yang pertama yaitu IHSG turun pada sesi 1. Pada sesi 1 perdagangan terkoreksi 0,22% ke level 6.533,32. IHSG sempat bergerak positif pada awal perdagangan dengan kenaikan 0,13%. Namun setelah itu IHSG terus bergerak turun dan sempat menyentuh level terendahnya siang ini pada 6.530,95. Fenomena yang kedua yaitu sejak awal tahun hingga saat ini alias secara year to date, indeks harga saham industri barang konsumsi atau customer good turun sebesar 12,68%. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada penelitian sebelumnya dan pada pola pikir peneliti dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu earning per share berpengaruh terhadap harga saham dan hipotesis kedua yaitu dividen per share berpengaruh terhadap harga saham. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel operasionalisasi variabel. Yang pertama ada itu earning per share. Indikator dari earning per share yaitu laba bersih setelah pajak dan jumlah saham yang beredar dengan skala rasio. Yang kedua yaitu dividen per share. Indikator dari dividen per share yaitu dividen tunai dan jumlah saham yang beredar dengan skala rasio. Yang ketiga ada harga saham. Indikator dari harga saham yaitu harga penutupan atau closing price pada saat periode akhir tahun dengan skala rasio. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber dan teknik pengumpulan data yaitu sumber laporan keuangan dengan data sekunder dan teknik dokumentasi. Yang kedua ada metode penelitian yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga yaitu populasi. Populasi di sini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI sebanyak 52 perusahaan. Yang keempat ada sampel. Yang pertama yaitu teknik sampling dan profitability menggunakan teknik purpose sampling. Sampel di sini yaitu 26 perusahaan manufaktur sektor industri dan barang konsumsi. Selanjutnya ada rancangan dan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autoklarasi. Yang kedua ada pengujian hipotesis yaitu terdiri dari analisis regresi nilai berganda, uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan pengujian koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya pembahasan analisis deskriptif. Berikut hasil uji analisis menggunakan software SPSS untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, dan median pada setiap variabel. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel uji normalitas, data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokolerasi. Pada tabel dan gambar tersebut, hasil penelitiannya adalah variabel independen tidak berpengaruh pada sifat-sifat berikut. Selanjutnya ada hasil uji analisis regresi linear berganda. Persamaan regresinya yaitu harga saham sama dengan 3,951 ditambah 0,652 dividen per share ditambah 0,226 earning per share ditambah error. Yang artinya nilai koefisien A sebesar 3,951, maka variabel independen atau earning per share dan dividen per share adalah 0. Maka variabel harga saham akan bernilai konstanta yaitu 3,951. Sedangkan 0,652 artinya nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,652 menunjukkan bahwa jika dividen per share mengalami peningkatan, maka diprediksikan harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,652. Selanjutnya ada 0,226 earning per share artinya nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,226 menunjukkan bahwa jika earning per share mengalami peningkatan, maka diprediksikan harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,226. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada uji simultan atau uji F. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa nilai sig dari uji simultan yaitu 0,000 yang artinya earning per share dan dividen per share berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham. Maka hasil pengujian ini dapat dilakukan ke pengujian selanjutnya. Selanjutnya ada uji parsial. Bisa dilihat pada tabel nilai sig dari dividen per share adalah 0,000 yang artinya dividen per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Yang kedua yaitu nilai SIR dari earning per share adalah 0,05 yang artinya earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Dalam R-square pada tabel di atas, persentase sebanyak 81%. Artinya harga saham dipengaruhi sebanyak 81% oleh earning per share dan dividend per share, sedangkan 29% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa earning per share berpengaruh terhadap harga saham, artinya semakin besar nilai earning per share, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh investor untuk setiap lembar sahamnya. Yang kedua yaitu dividen per share berpengaruh terhadap harga saham, artinya semakin besar dividen yang dibayarkan perusahaan, maka akan meningkatkan permintaan saham sehingga harga saham cenderung akan mengalami kenaikan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.